negara yang mungkin bisa kita contoh itu adalah Thailand. Dari sisi kuliner mereka sudah cukup mendunia, hanya dari sisi kuliner. Sementara dari Padang kan Bapak sudah menyampaikan rendang itu salah satu kuliner yang terkenal di dunia. Namun ini masih kurang gaungnya seperti halnya yang terjadi di Thailand. Jadi kalau orang melihat kayak mango sticky rice, mereka pasti ingatnya Thailand. Tapi ini kalau rendang, kita belum tentu langsung ingatnya Indonesia. Gimana Pak? Iya, saya merasakan sekali ketika saya kuliah di Italia. Itu kita susah sekali menemukan masakan Padang pasti. Bahkan di Eropa lain, kalaupun kita keliling Eropa, ya paling 1, 2, 3 rumah makan Padang, restoran Padang. Ya artinya walaupun rendang nomor 1 terlezat di dunia, tapi restoran Padang itu belum semasif, belum sebanyak restoran Thailand. Apalagi sekarang Vietnam. Jadi kita ini PR besar buat orang Minang, ya, agar ya di Indonesia tetap buka warung Padang tiap pojok, tapi kalau bisa di pojok corner-corner di kota besar dunia juga harus bisa. Jadi itu kita berusaha untuk mengajak ya para pengusaha-pengusaha Minang maupun non Minang ya untuk investasi membuka restoran Padang, restoran Minang di luar negeri. Jadi yang ada sekarang masih sangat terbatas, itu jadi kita sangat mengajak agar restoran Minang ini bisa bersaing dengan restoran Thailand, Vietnam, India, China dan sebagainya. Kemudian juga rendang dalam bentuk kemasan. Nah ini PR besar juga karena rendang ini mungkin kita yang sering jalan-jalan ke luar negeri pasti bawa rendang ini. Ya. Karena walaupun di luar negeri kita, apalagi di Eropa, saya sendiri keliling dunia, keliling Eropa pasti susah makannya. Karena mungkin seleranya mungkin nggak cocok, terpaksa kita bawa sambal dari Indonesia, bawa rendang, bubur rendang dan semacam. Apalagi mie pedas, mie doer kan. Pedas. Jadi PR besar kita, insya Allah. Target kita dalam 10-20 tahun ke depan, kita akan lihat restoran Minang bertambah banyak insya Allah. Terima kasih.